Problem pertanian yang sudah kronik menahun. Satu, pupuk. Betul. Jadi biaya produksi tinggi karena pupuk tidak hanya mahal, kadang-kadang orang mampu membeli tapi susah mencari, ya kan? Kemudian ketika panen, ya saya tidak tahu sih, tapi ini harus dilacak serius sih. Kenapa setiap kali menjelang panen kemudian lalu seolah-olah kurang, kemudian usul ke pemerintah pusat untuk izin impor, ya. Nah, datangnya beras impor bersamaan dengan panen, ya jatuhlah harga beras kita, dan ini berulang-ulang. Dan kita yang punya akal sehat tentu bertanya-tanya, apakah ini bukan permainan, ya? Sampai di mana petani kita kemudian bisa sejahtera? Saya punya contoh lain ya, tapi terkait dengan pertanian. Jadi saya kebetulan punya teman dulu mantan kepala sekolah, senior saya di kampus. Dia itu suaminya ekspor gaplek ke Jerman. Ekspor gaplek ya. Gaplek ini dikumpulkan dari petani-petani seluruh Jawa Timur, masuk Surabaya, dari Surabaya ke Jerman. Mestinya kan bisa langsung, wong pembelinya jelas dari Jerman. Tetapi kita tidak menguasai jaringan, sehingga ekspor ke Jerman itu harus lewat Singapura. Nah, harus lewat Singapura. Kemudian ketika harga gaplek sudah mulai bagus, petani sudah merasakan ya lumayan lah. Lalu mereka selalu mengatakan begini, tolong kadar airnya diturunkan. Kalau kadar airnya tidak diturunkan, saya tidak bisa ambil dari Surabaya, saya akan ambil dari Vietnam atau saya akan ambil dari Thailand. Padahal petani kita sudah jemur gaplek ini berhari-hari dan itu sudah kering lah, artinya kadar airnya sudah minimum. Itu kan cara-cara untuk menurunkan nilai tawar supaya petani kita jualnya rendah. Sampai kapan kita terus begini? Ya, jadi oleh karena itu ada pendapat, saya setuju pendapat ini. Bangsa yang bernegara, bangsa yang kemudian membangun sebuah negara makmur, itu sumbangan sumber daya alam itu cuma 10%. 15% itu adalah sumbangan sumber daya manusia. 25% adalah network atau jaringan. Dan sisanya inisiatif bangsa itu. Saya setuju kenapa? Contoh Singapura. Singapura ini luasnya kira-kira 2 kali luas Surabaya. Jadi kira-kira hanya 700 km persegi. Penduduknya sekitar 5 juta, tapi makmur. Dia tidak punya sumber daya alam, tidak punya kebun kopi, tapi Singapura bisa jadi eksportir kopi terbesar ketiga di dunia. Coba, dari mana kopinya tidak punya kopi? Singapura bisa jadi eksportir bunga potong, cukup besar setelah Belanda. Di mana? Dari mana bunganya? Dari Indonesia. Nah, artinya Singapura itu contoh negara yang tidak punya sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya luar biasa, jaringannya. Bayangkan bisa memotong alur perdagangan dari Indonesia langsung ke ke Jerman misalnya, dan dipotong dulu harus lewat Singapura. Katakanlah kapal yang ekspor itu lewat Singapura, di Singapura sudah kena cas 3 kapal kita. Masuk wilayah Singapura membayar, menambatkan kapal membayar, nanti bongkar muat membayar lagi. Coba Tanjung Perak bisa mestinya, ya Tanjung Perak bisa langsung.